Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembiayasan budaya positif. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Padang Cahya, yang terhormat Bapak Haikal Arifin, yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN 3 Padang Cahya. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Putri Wulandari. Waktunya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan dulu kembali. Terima kasih kepada Ibu Putri Wulandari. Untuk acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Padang Cahya kepada Bapak Ruslan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haikal Arifin, Guru Penggerak Angkatan ke-9 yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati Pak Amirza Prasiska, Guru Penggerak Angkatan ke-10, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Padang Cahya yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kami syukur kita karena Allah SWT karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara yang baik ini. Bapak Ibu semuanya saya hormati, hari ini kita menghadiri pengibasan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Amirza Prasiska
SPD dalam program guru penggerak angkatan ke-10. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Mirza nanti sebagai wujud dukungan kita terhadap beliau, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi aspirasi untuk ibu-ibu semua untuk ikut dalam program guru penggerak ini. Karena ini merupakan program pemerintah di tahun 2023-2024 ini sudah menginjak angkatan ke-10 yang akan menempuh pendidikan selama 6 bulan ke depan, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Mirza ini tidak mengalami kesulitan di dalam menjalani praktek dan pendidikan selama 6 bulan ini. Harapan saya sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan guru yang lain juga bisa ikut, dan nanti Bapak Ibu yang lulus guru penggerak ini bisa diterapkan di sekolah ini untuk memotivasi kita melanjutkan budaya positif ini yang akan diterapkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ini dengan baik dan sempurna. Itu saja sambutan dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruslan yang sudah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya, acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Amirza Francisca SPD. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama sekali kami saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendukung dan berkesempatan hadir juga. Kawan rekan saya dari Lombok, saudara Haikal Arifin, sekretariat angkatan 9, dan rekan-rekan guru yang ada di SD 3. Jadi pada hari ini saya akan berbagi, bukan mau menggurui atau mengajari, tapi akan berbagi pengalaman tentang budaya positif. Sebetulnya setelah saya mengikuti materi budaya positif ini, kita sebenarnya sudah melaksanakan semua yang akan dibahas ini. Hanya saja mungkin selama ini kita tidak tahu penamaan atau pelabelannya. Baik. Terus pembahasan kita ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian uraian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, di sini nanti akan lebih detail kita sebagai guru apa. Selanjutnya keyakinan kelas, nanti juga akan dibahas menggantikan peraturan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi atau penyelesaian masalah terhadap anak yang bermasalah. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi uraiannya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu, saya yakini sudah berselancar di PNM, maka tidak asing lagi dengan namanya diferensiasi. Karena fokus pembahasan di PNM itu banyak dibahas tentang diferensiasi. Apa itu diferensiasi?
Diferensiasi itu adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menekankan pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, mencari masalah, literasi digital dan itu semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi fokusnya pada pembahasan diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan murid. Karena kita tidak menyadari bahwa yang kita akan sampaikan materi dalam murid itu, keinginan kita dengan kebutuhan murid itu tidak kita perhatikan, sebenarnya berbeda. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6, tentu tidak asing lagi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berakhlak kritis, dan mandiri. Next. Nah, yang buru-buru sebelumnya, ya, berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya. Jadi kita harus punya tantangan sebagai guru mengenalkan budaya selain budaya yang ada di sekitarnya. Seumpama kalau kita di Pematang Liu ini banyak yang bersuku Jawa, boleh kita perkenalkan tentang kebudayaan Palembang atau Bengkulu. Syukur-syukur kalau kita bisa memperkenalkan budaya yang ada di Papua. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab, pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Intinya fokusnya kepada budaya. Selanjutnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ini bukan tanggung jawab guru agama saja, tapi kita semua sebagai guru harus menuntut anak-anak biar berakhlak, akhlaknya beragama, berkepribadian kepada sesama manusia, kepada alam dan bernegara. Jadi tanggung jawabnya anak itu bukan hanya kepada agama, tapi kepada diri dia sendiri, kemudian kepada sesama dan alam lingkungannya, dan berakhlak kepada negara juga. Yang kolaborasi, yang bergotong royong, tentu anak itu kita tuntut juga agar mampu membangun kerjasama, baik sesama mereka, sesama dengan guru maupun semua warga. Kemudian kreatif, tentu guru juga punya ide-ide ya, cemerlang untuk menumbuhkan kreatif murid. Selanjutnya berakhlak kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu tentu datangnya dari gurunya. Yang terakhir mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapinya. Next. Ya, ini teori dari William Glasser melalui first teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu diluruskannya adalah guru mengontrol murid. Selama ini secara tidak kita sadari bahwa kita ada dorongan untuk mengontrol murid, dengan sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harusnya ada dorongan dari diri dia sendiri. Intinya kita tidak bisa memaksakan murid. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak termasuk yang dicita-citakan. Tentu dia harus diberi pilihan, menentukan pilihan dan haknya masing-masing sebagai manusia. Itu peran kita sebagai guru untuk mewujudkannya terus. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol. Jadi selama ini kenyataannya banyak, semoga di sekolah kita sudah tidak ada, bahwa realitasnya yang kita pikirkan sebagai guru, kebutuhan kita itu sama, tapi dalam teori kontrol sebenarnya tidak, itu berbeda. Kebutuhan kita itu sebenarnya setiap individu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, satu pandangan misalnya, tapi
Tapi dalam teori kontrol sebenarnya setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering terjadi. Kalau kita misalnya membenci seseorang, sering kita mempengaruhi pikiran dia agar dia ikut membenci orang tersebut. Sebenarnya ini yang harus digeserkan, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang suatu hal itu berbeda. Jangan paksakan pandangan kita kepada pandangan orang lain. Itu teori yang dimaksud dengan teori kontrol. Selanjutnya sama, masih sampai di model berpikir, kita mikirnya menang kalah, tapi kalau teori kontrol modelnya berpikir menang-menang. Terus ya, itu tadi tentang paradigma berpikir. Sekarang di poin kedua, yaitu disiplin positif. Di sini kita mau briefing dulu apa mau lanjut? Lanjut dulu. Disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, atau ancaman atau hukuman. Jadi penekanannya lebih kepada kesadaran yang lahir dari dalam dirinya, bukan dari tekanan dari luar dirinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi penekanannya memang bahwa motivasinya memang datang dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Terus ya, sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Diana Gosen tahun 98 pernah menulis, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Sama masih dengan disiplin positif tadi, bahwa penekanan untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan itu harus datangnya dari dalam dirinya. Jangan dipaksa dari luar atau tekanan dari luar. Terus ya, nilai-nilai kebajikan dalam profil Pancasila ada 6: beriman, seterusnya, bineka tunggal ika, gotong royong, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Nah, yang kedua, singkatan dari PYP itu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, seterusnya sampai percaya diri. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya, bukan meminta yang banyak dari luar dirinya. Nah, sama nilai-nilai kebajikan ini memang sudah jadi disepakati bersama baik dalam suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Terus ya, sama ini banyak contohnya nilai-nilai kebajikan. Semoga kita sudah pernah mempraktekkan atau itu sudah melekat dalam diri kita. Toleransi, menghargai yang berbeda agama, punya rasa hormat kepada sesama manusia, punya integritas dalam bekerja, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, kemudian menghargai, ada sifat antusias, berempati ketika ada
saudara-saudara kita yang kurang beruntung, punya keingin-tahuan yang tinggi, seterusnya sampai komitmen. Jadi kalau sekarang kita masih megang komitmen, berarti kita sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan. Terus, ya, sekarang masuk ke poin selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, dalam bahasan ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau saya ingat dulu masih sekolah kayaknya 3 ya, sekarang udah 5. Sanang, pangan, papan. 5, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berdiri. Masuk di sini berarti sanang, pangan, papan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentu selagi dia punya perasaan, tentu dia ingin disayang, baik dari tempatnya bekerja maupun dari keluarganya di rumah. Kemudian rasa diterima, makanya perlu kita sebagai manusia menghargai sesama saudara kita, karena secara tidak sadar kita sudah membangun kepercayaan dirinya karena dia merasa diterima di lingkungan itu. Nah, rasa diterima, dipedulikan artinya ada yang merhatiin, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, saya kira itu naluri bagi semua yang punya perasaan pasti ingin menguasai. Tapi ada yang mampu kontrolnya, ada yang kontrolnya. Selanjutnya kebebasan. Jadi setiap manusia itu menjadi kebutuhan dasarnya ingin bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengalihkan arah dirinya. Yang terakhir, tentu kita semua yang inginkan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Itu bagian dari kebutuhan kita agar timbul rasa senang. Ya, menurut Kehadiran Dewatara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari berita, tetapi juga cakap berbuat, cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, yang selama ini barangkali kalau kita tidak sadar, saya terutama cakap dalam memerintah orang lain. Jadi kalau memerintah diri sendiri itu masih lama. Oke, terus ya ada 3 hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Itu hukuman. Ini mirip-mirip ya. Konsekuensi itu ya, kalau hukuman ini dia mengikat, memaksa, dan ada hukumannya nyata. Kalau konsekuensi itu biasanya seperti kalau di kelas kita sudah buat peraturan nih, kata kita sama anak-anak kalau hari Senin pakai putih merah, tapi kalau tidak pakai putih merah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bersihin WC misalnya. Itu konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada akibat dari yang dia sepakati. Apa dampaknya? Murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, kayak pengawas, kayak mandor. Jadi perannya bukan guru, tapi perannya sebagai mandor. Dan tugasnya memonitor. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan tanpa paksaan. Nanti kita lebih fokus kepada restitusi, karena hukuman dan konsekuensi itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita sudah tidak melakukannya, tidak ada lagi, dan sekarang kita akan belajar mempraktekkan restitusi. Terus, nah ini contoh, ini pemantiknya ya, antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100, ini tindakan kita sebagai guru. Minta pendapatnya dari Bapak Ibu nanti. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya anak ini terlambat kasusnya, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu itu masuk di hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita cek lagi. Lari kelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Karena bersifat fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi atas perbuatannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air, kira-kira ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Coba kita cek. Ya, banyak yang salah, banyak yang keliru. Oke, terus hukuman. Ya, kita seperti yang saya bilang tadi, fokusnya pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid ini melakukan kesalahan, kita bertugas untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari tulisan dosen di buku yang terbit 2004. Nah, ciri-cirinya ada 9. Siapa ini? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberi penawaran kepada murid, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, merefleksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar manusia yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita ciptakan dia agar kembali itu dengan rasa percaya diri masih kuat, bukan dia pulang ke kelompoknya dalam keadaan down. Terus, ya ini identitas sukses dan identitas gagal. Perilaku pasif kalau dia hukuman, agresif meningkat. Kalau kita berikan hukuman, kalau anak itu kita beri misalnya hukuman fisik, perilakunya di depan kita memang tidak melawan, tetapi dia akan lebih agresif. Tapi kalau konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di pada saat itu dia dilakukan ininya yang kita
bebankan ke dia, tapi berikutnya akan diulangi lagi. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan kalau benar berjalan. Kemudian yang kedua, misalnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau kita menepati hukuman, biasanya dia hanya patuh di depan kita, tidak datang kesadarannya untuk melakukan perbuatannya. Kalau konsekuensi memerlukan tadi pengawasan, sama, karena tidak dari kesadarannya, maka dia melakukan itu karena takut dilihat, takut ketahuan. Jadi dia tidak patuh dengan apa yang menjadi kebiasaan baik di sekolah. Kalau dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kembali itu fokusnya adalah kesadaran dari dalam muridnya. Yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau dia betul hukuman tadi, contoh anak-anak kita itu, kalau dia sudah kita biasakan dihukum di sekolah, maka pulang keluar dari SDN 3 Parancaya ini, kebiasaan itu akan terulang. Misalnya dia sering melanggar, kita hukum. Kalau dia langgar peraturan, kita hukum. Pulang keluar dari institusi, dari sekolah kita, dia akan mengulang perbuatannya. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu pura-pura karena takut ada konsekuensinya. Contoh kalau di masyarakat kita ada ronda malam misalnya, kalau kita tidak mengikutinya, konsekuensinya diabaikan oleh masyarakat misalnya. Jadi maka ikut dengan tidak terpaksa karena takut ada konsekuensinya. Tapi kalau dengan membangun restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang jangka panjang, ini yang berat, karena kita akan membangun kesadaran dari dalam diri. Terus sama terus ya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi itu ada dua. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti dorongan. Jadi dorongan itu ada dua. Kalau bahasa kerennya itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu motivasi itu datangnya dari luar diri. Dan kalau motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya. Sederhananya, anak-anak itu ingin misalnya ingin berprestasi. Kalau dia inginnya dari dalam dirinya, berarti itu motivasi dari dalamnya. Tapi kalau dia ingin prestasi karena ingin dapat hadiah, ingin diakui, kemudian ada imbalan atau iming-iming dari bapaknya bahwa kalau Mikku juara, kalau kamu juara akan dibeliin HP, ya. Itu iming-iming. Jadi motivasi itu disebut motivasi ekstrinsik atau dari luar. Jadi kalau dari dalam namanya intrinsik. Terus motivasi perilaku manusia, misalnya motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya dari luar. Dia akan merasa ketakutan kalau tidak dilakukan, ada sesuatu yang akan menimpa dirinya, maka dia semangat melakukannya. Itu motivasi dari luar. Sebenarnya itu tidak nyaman. Yang kedua, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu masih motivasi internal, karena dia memperhitungkan apa yang akan dia dapat kalau dilakukan. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari dalam diri, karena dia memikirkan diri. Jadi bergeraknya itu karena dia mikirin dirinya sendiri. Terus kadang kita terjebak oleh motivasi eksternal. Kalau dalam buku ini
Dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kon mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena akan ada persaingan di situ. Baik, enak kalau siap mentalnya. Kalau nggak siap, akan ada gesekan, ada iri-irian. Seorang murid yang memiliki motivasi dari dalam, maka akan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik versi mereka, versi murid maksudnya. Ada penghargaan ataupun tidak ada yang mengawasi ataupun tidak, pasti semua akan dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu kalau motivasinya dari dalam. Ya, itu tadi. Sekarang polisi kontrol. Game dulu aja udah ngantuk. Kita bantu dia bukunya. Oh, di jam mana senam? Hah? Oh, di jam. Cek. Ya, biar. Udah ngantuk dulu. Jangan ngantuk. Berdiri dulu. Satu.
Enggak, guys. Cek. Ya, kembali ke laptop. Jadi sudah ngantuk ibu-ibu? Sudah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Mari kita telusuri. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuh pada aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Yang sering kita lakukan, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya kita bicarakan itu sama murid, berarti kita sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia atau maksa. Terus, ya, yang kedua kategorinya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Sebenarnya lembut, tetapi itu bermakna bagi anaknya, itu mereka merasa, bagi murid merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini, misalnya ini melakukan kesalahan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi bahayanya kalau kita membuat mereka bersalah akan terkena di mentalnya. Terus teman, nah kalau kita posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya, misalnya kalau mau bakar sampah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, misalnya. Nah, posisi guru sebagai teman mempunyai hal positif dan negatif. Terus, nah, manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Oh, pemantau dulu tersebut. Coba next. Ya. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu posisi pemantau. Coba lagi.
Nah, ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi sebagai manajer, dia tidak menyalahkan. Terus ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu berarti penghukum. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Nah, itu contohnya. Itu membuat rasa bersalah. Terus, nah kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ya. Sekali ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kurang lebih gitu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Terus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Jadi kita tanyakan kepada muridnya apa kesalahan dia dan meminta solusi dari dirinya sendiri, bukan datang dari kita. Terus, nah ini pertanyaan lagi. Kira-kira ini masuk di mana, ibu-ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, coba tes ya. Oh betul. Coba lagi. Kamu tidak pernah melakukannya. Merasa kecewa juga. Apa kira-kira? Penghukum atau pemantau atau manajer atau teman? Pemantau, coba cek Pak Yoga. Penghukum. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena kita menanyakan solusi dari dia. Terus, ayolah lakukan demi Bapak. Itu teman. Nyangkut berarti. Terus, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, penghukuman. Pemantau. Terus, ya, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Inilah yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu. Kalau peraturan biasanya datang dari gurunya, ditentukan sendiri oleh gurunya dan tidak melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kesepakatan antara murid dengan guru. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, ya. Terus pertanyaan mati. Coba satu pertanyaan aja yang bisa dijawab. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba terus ya. Nah, kita harus ke fokus penjelasannya aja. Keyakinan kelas bersifat lebih umum atau abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan dia jelas gitu, tapi kalau keyakinan kelas dia lebih umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam penguatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, atau kita beri ruang, kita suruh minta anak-anak untuk mengusulkan apa yang akan kita catat sebagai keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berarti tidak baku, jadi dia bisa dirubah sewaktu-waktu. Terus prosedur pembentukan mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah atau memberikan pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan sesuai prosedur. Nah, kalau contoh misalnya gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi dalam peraturan itu biasanya menggunakan jangan, tidak boleh, kemudian apa gitu, yang sifatnya memaksa. Jadi kalau dia diarahkan ke keyakinan, kalimat positifnya jangan diganti, jadi anjurkan pandangan berjalanlah di kelas sesuai atau di koridornya. Terus namanya ini. Terus ya, ini contoh kalimat untuk keyakinan kelas yang diharapkan datangnya dari murid, kesepakatan antara murid dengan murid dan guru bertanggung jawab. Jadi kita minta mereka yang mengeluarkan kalimat tanggung jawab agar mereka bisa menjalankannya, bukan datang dari kita. Bersikap jujur, bersikap tenang, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong menolong. Atau ada kalimat-kalimat lain yang sifatnya positif dan bisa dijalankan di kelas itu. Terus ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada langkahnya, yaitu ada 3 tahapannya. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya itu tidak mesti berurutan. Kalau misalnya kita melaksanakannya nanti, tidak harus pertama menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah. Terus ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini langkah saat menstabilkan identitas. Misalnya pada prakteknya ada satu anak melakukan kesalahan di sekolah. Jadi kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya dengan bahasa yang tidak menyalahkan, tapi kita seperti menyupport gitu. Dengan bahasa misalnya, berbuat salah itu wajar, jadi tidak membuat dia down, tidak membuat dia bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna, agar dia berpikir bahwa ya memang wajar gitu bersalah. Kemudian bapak juga pernah melakukan itu, atau misalnya bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, agar dia pada saat berhadapan dengan kita itu stabil gitu loh, dia tidak dihantui oleh kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misal kita memvalidasi kesalahannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, pertanyaannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau dia misalnya mempertahankan hak dari ejek dan kamu misalnya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus, nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah keyakinan tadi kalau dia melakukan kesalahan di kelas, tentu kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama tadi. Ya, baik.
Yang terakhir adalah refleksi. Untuk refleksi pembelajaran ini, saya minta kesediaan Bapak Haikal memberikan refleksinya selaku senior. Ya, refleksi aja 10 menit. Terima kasih Pak Mirza, Pak Kepala Sekolah, mohon izin. Jadi ceritanya semalam Pak Mirza WA saya bahwa meminta kolaborasi untuk mendiseminasikan atau menyebarkan informasi tentang budaya positif ini di sekolah SD 3 Baranjaya. Jadi saya juga berpesan kepada Pak Mirza, di SD 3 Baranjaya ini ada CGT, guru penggerak, ya kan, yang sudah lulus bareng saya juga. Apa tidak menyalahi kalau saya berbagi dan kolaborasi dengan Bapak? Tentu mudah-mudahan tidak, kata Pak Mirza, karena Maria Ulfa juga ada tugas pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Pak Mirza ini membuat forum untuk menyebarkan informasi tentang budaya positif. Jadi kita sama-sama refleksikan Bapak Ibu. Kira-kira coba kita masing-masing kita coba refleksikan budaya positif ini apakah sudah kita budayakan di kelas kita masing-masing. Itu aja. Di kelas kita masing-masing. Budaya, tentunya saya tidak akan membahas lagi materi-materi yang Bapak Mirza sampaikan karena sudah tersampaikan semua. Ya, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini, dewan guru SD 3 Baranjaya sudah paham lah apa yang disampaikan. Nah, jadi refleksinya budaya positif ini apakah sudah kita budayakan di kelas kita masing-masing? Nah, jadi jawabannya ada pada hati kita masing-masing. Jadi saya juga tidak mau menunjuk Bu Novia bagaimana kelasnya, seperti apa kelas Ibu Rita, seperti apa kelas Ibu Putri. Ya. Di sini ada guru penggerak Ibu Maria Ulfa. Saya yakin dia juga sudah bergerak. Karena guru penggerak setelah lulus 9 bulan dia dididik, diberi pengetahuan, dicekokin pengetahuan yang banyak tentang kepemimpinan, terutama kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi setelah dia lulus dari guru penggerak, itulah guru penggerak itu mempunyai nilai dan peran. Jadi Bapak kepala sekolah, kalau di sekolahnya ada guru penggerak, tidak ada gerakan, wajar Bapak menegur dan mempunyai reaksi. Nah, itu aja. Karena kenapa? Bapak kepala sekolah sudah mengizinkan selama 9 bulan untuk ikut pelatihan. Sebelum dia mendaftar, dia minta surat izin, ya kan? Dia upload di LMSB si PKB-nya untuk mendaftar CGT. Jadi kepala sekolah, atasan kita di sekolah yang ada guru penggerak, ketika dia lulus tidak ada gerakan sama sekali, bahkan dia adem ayem, merasa saya istirahat dulu setelah ini, wajar kepala sekolah atasan bereaksi, berontak. Dia hak dia mengontrol anak buahnya. Nah, jadi kembali ke sini Bapak Ibu, SD 3 Baranjaya ini tanggung jawab saya. Kenapa? 12 tahun saya di sini juga Bapak Ibu bersama kalian. Jadi tanggung jawab saya juga, kita bersama-sama kolaborasi untuk bagaimana perkembangan kita di sekolah di lingkungan kita. Nah, jadi kenapa di Lombok saja saya berani untuk mengajak teman-teman di Lombok untuk perubahan SD 3 Baranjaya. Saya lahir di sini, saya besar, ilmu saya dapat dari sini 12 tahun.
Ujung belum seberapa, baru 2 tahun saya nanya di sana. Nah, jadi CGP saja saya mendaftar atas tanda tangan Kepala di sini. Ini saya buka di sini dulu. Jadi kita manfaatkan dulu. Saya minta waktunya 15 menit aja kita refleksi. Kita manfaatkan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk kedepannya, yuk SD 3 pada saya Bali Bukit. Bapak Ibu mungkin tahu sekolah mana yang melahirkan CGP? Ada CGP beberapa. Hanya saja sayang kami berdua Pak Robi pas kelulusan dan sudah menerima SK. Ujung belum ada CGP sebelumnya. Baru saya ini karena saya tulis di sana. Kelulusan saya di sini sebetulnya. Ujung belum melahirkan. Kepala sekolahnya belum mendatangkan. Sekarang aja baru ada. Karena perubahan selama saya di situ, saya ajak teman-teman untuk daftar. Silakan, ayo kita sama-sama. Seperti apa, bagaimana cara mendaftar biar lulus. Alhamdulillah sekarang sudah lulus 2. Sekarang sudah pendidikan juga. Nah, jadi itulah kembali tadi kita refleksikan budaya positif sudah membudaya belum di kelas kita, di sekolah kita. Kita bicara keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, terus kebutuhan manusia ada 5. Ketika anak-anak kita mendapat ada masalah di kelas, tentu Anda sebagai guru kelas, Bapak Ibu akan menanggapinya. Tetapi Bapak Ibu, saya keliling tadi di kelas Bapak Ibu, keyakinan kelasnya nggak ditempel. Jadi kalau kita belajar di sini, Ibu boleh paham, apakah sudah budaya, apakah sudah diterapkan? Ini bukan istilahnya kita pembelajaran ke depan. Jadi kita sama-sama merefleksikan, karena kita kalau berarti ini udah ada 2 kali diseminisasi penyebaran informasi oleh CGP. Nah, jadi kalau udah 2 kali penyebaran informasi, kita sebagai lingkungan di SD 3 Bangsa ya guru belum tergerakkan. Itu pertanyaan. Apakah hati kita belum tergerak untuk membudayakan ini semua? Udah 2 kali kan? Ibu Maria tentu sudah menerapkan ini. Sekarang Pak Mirza berarti 2 kali. Bapak Ibu guru sekalian, tentunya kita sebagai guru di kelas tergerak. Kita jangan sampai merasa nyaman dengan zona-zona kita sebelumnya. Jangan sampai merasa nyaman dengan cara-cara kita yang sudah tergerak. Kalau kita merasa tidak nyaman, mudah-mudahan kita akan ada perubahan. Ya, tidak banyak. Memang perubahan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita untuk mengubah kita bergerak, memang tidak mudah. Ya, apalagi mau bergerak dari hati. Bergerak dari hati untuk mengembangkan kepemimpinan pembelajaran tidak mudah. Apalagi kita menggerakkan rekan-rekan. Tetapi inilah peran seorang guru penggerak, menggerakkan rekan-rekan. Perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Perannya adalah menggerakkan komunitas praktisi di kelas di sekolah. Perannya apa? Berkolaborasi, membentuk praktisi tadi. Jadi apa? Jadi gambaran Ibu Maria juga, Pak Mirza di sini setelah CGP, perannya apa? Terapkanlah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai apa? Penggerak komunitas. SD 3 saya tanya, sudah ada komunitas belum? Sudah ada. Manfaatkan itu. Ya kan? Manfaatkan itu. Guru-guru sini manfaatkan komunitas belajar untuk pengembangan kita. Nggak usah kita keluar ke bawah ikut komunitas-komunitas yang ada di luar sana. Karena SD 3 sudah terbentuk komunitas belajar, sudah kita manfaatkan di sini. Karena kenapa? Kalau Kombel kita sudah terdaftar, apalagi terdaftar di PMDM, sudah. Kita mau menyelenggarakan webinar saja sudah bisa. Kita mau mengeluarkan sertifikat saja sudah bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti
ketika mau mengelola PNM, kinerja guru, pengelola PNM yang membutuhkan sertifikat, nggak usah kita keluar sana, bawa ke sana buat cari sertifikat. Cukup kita mengadakan dengan izin kepala sekolah juga. Nanti sertifikatnya dikeluarkan SD 3 Badan Cahaya atas siapa ketuanya di sini dan atasannya. Itu manfaatkan. Itu peran dari guru penggerak, menggerakkan komunitas. Bentuklah komunitas di SD 3 Badan Cahaya. Kalau kita bingung menggerakkan komunitas di SD 3 Badan Cahaya ini karena kelas 1 sampai kelas 6, betullah 2. Komunitas kecilnya kelas 1, 2, dan 3 itu komunitas kelas bawah. Komunitas 2-nya kelas 4, 5, dan 6 kelas atas. Jadi nanti kedua kelompok ini akan saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi saya keliling tadi. Cuma kelas itu aja. Kelas siapa tadi yang ada keyakinan kelas di ujung itu? Kelas Pak Mirza. Nah itu. Ya mungkin karena Pak Mirza sekarang masih pendidikan, tapi mudah-mudahan komitmennya nanti tetap terjalankan sampai selesai, sampai nanti ya Pak Mirza ya. Jangan hanya karena masih pendidikan diterapkan ada keyakinan kelas. Karena kenapa? Ketika kita akan menghadapi masalah anak, ya kan? Kita bicara tadi segitiga restitusi tadi. Bagaimana kita mengembalikan anak, sedangkan kita saja tidak menerapkan itu, tidak mengkondisikan anak dengan keyakinan kelas tadi. Contoh, nah, anak tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Bingung anak-anak menjawab apa? Jadi kan gitu. Nah jadi untuk perubahan itu Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, mulai dari kita dulu, baru turun ke anak. Dari kita guru-guru dulu, terapkan dari hal kecil seperti itu. Nah jadi betul kata Pak Mirza tadi, sekarang tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi lagi. Tetapi kalau kita mau menjalankan budaya seperti ini, kalau kita tidak membudayakan di kelas, bagaimana kita menerapkan menjalankan budaya-budaya itu? Nah, jadi sebagai pengembangan kita di kelas, Bapak Ibu, ya bukan saya mengintervensi atau menyalahkan ini, karena kenapa? Kita memanfaatkan forum ini, kalian ada rekan saya, 12 tahun kita bersama. Yuk sekarang ada momen ini, ada forum ini, yuk kita pinggirkan dulu COD tadi. Kita manfaatkan waktu 15 menit aja, kita refleksikan masing-masing dari kelas seperti apa selama ini. Nah, kan? Mulailah hal dari itu, hal kecil. Nah, jadi kembali ke Pak Mirza tadi, kita tidak ada lagi hukuman, tidak ada konsekuensi. Tetapi saya baca, kalau kita belum menerapkan budaya tadi, mau gimana kita mengembalikan anak ke kelompoknya, mau bagaimana kita mencarikan solusi, mengarahkan anak mencari solusi buat dia, sedangkan kita saja tidak mengkondisikan anak dengan apa? Keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas tadi kan untuk mengkondisikan anak biar dia tahu aturan di kelasnya seperti apa, tidak boleh telat, tidak boleh berantem, saling menghargai, bertanggung jawab. Itu kalau belum kita terapkan kepada anak, bagaimana kita mengembalikan anak ke kelompoknya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita tarik dulu dari awal gitu kan. Jadi itu sebagai refleksi kita Bapak Ibu. Karena kenapa saya ngomong di sini di depan Pak Kepala Sekolah, ini pada sekolah saya. Kalian adalah rekan-rekan saya, nggak bisa saya pikir itu. Ini instansi SD 3 Badan Cahaya ini adalah tempat saya. Tempat saya bisa mengaduk-aduk di kelompok situ. Karena kenapa? Tanpa SD 3 Badan Cahaya tidak akan saya bisa. Saya tidak dapat ilmu, saya tidak dapat pengetahuan. Sebelumnya ujung belum apa-apa.
Dia nggak tahu, saya nggak tahu wujud kepala sekolahnya siapa, nggak tahu. Pernah nggak kepala sekolahnya memarahi saya atau nggak kepala sekolahnya mengarah ke saya? Nggak pernah. Ini 3 penasehat ini tidak bisa saya lainkan. Nah, jadi maksud saya, kita berempat forum ini, yuk kita sama-sama refleksikan masing-masing. Di kelas kita sudah berjalankah budaya ini? Pada penyebaran informasi awal dari Bu Maria mungkin sama, sehari ini disebarkan lagi oleh Pak Mirza. Nah, sekarang refleksikanlah pada itu masing-masing. Sudah berjalan, sudah kita budayakan, enggak seperti ini, gitu kan? Ya, jadi Ibu Maria juga jadi peran dia juga. Jadi setelah dia lulus, dia tidak bisa kalau tidak bergerak. Wajar kalau sekolah memarahi, tidak apa-apa, itu memang hak dia. Karena dia kenapa? 9 bulan dia mengizinkan untuk ikuti harus izin Zoom. 9 bulan dia diizinkan. Nah, jadi kalau dia tidak ada gerakan, tidak ada penyerapan, pengibasan di sekolah, di rekan-rekannya, wajar dia berontak. Nah, jadi bahan ini juga Bu Maria jadi pemimpin pembelajaran di sekolah, di kelasnya, terus menggerakkan komunitas di SD Kebadan. Kita sekolah di SD Kebadan di atas bukit. Bagaimana caranya biar pembelajaran kita sama kayak orang-orang kota? Lewat tol di atas. Saya baca visi di sekolah tadi, ya kan? Mewujudkan sekolah yang cerdas dan berbasis digital, ya kan? Mewujudkan sekolah unggul, cerdas dan berbasis digital. Itu Bapak Ibu. Visi bisa dan mudah kita buat, menerapkannya mudah, merealisasikannya seperti apa? Itu yang jadi pertimbangan kita, itu yang jadi ini kita. Kerjasama guru dan atasan itu kan, bagaimana cara mewujudkan itu visi? Mungkin kepala sekolah sudah mengarahkan dan membuat bersama-sama dengan lingkungan sekolah membuat visi itu tadi. Sekarang di dalam lingkungan sekolah ini apakah sudah direalisasikan visi tadi? Mewujudkan sekolah unggul, cerdas dan berbasis digital. Tugas kita apa sekarang guru? Kita memanfaatkan aset. SD 3 Badan Jaya ada aset manusia, ya, manusia banyak, perangkatan guru, kepala sekolah, komite dan lain-lain. Apa yang kita manfaatkan dari manusia ini? Kita bersama-sama kolaborasi, memanfaatkan aset yang lain ada, seperti peralatan pembelajaran di sekolah tersedia. Kalau kita mewujudkan tadi visi tadi berbasis digital, inilah tugas guru. Manfaatkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Sekarang ini jangan ketinggalan Bapak Ibu. Sekarang ini anak-anak, makanya tadi kita kembali dari refleksikan, kita harus bergerak dari zona nyaman kita. Tidak ada lagi sekarang kita masuk kelas, nah buka halaman 10. Kerjakan 1/10 dia latihan nyampe. Keluar Bapak Ibunya, gurunya. Nongkrong di pojok atau di belakang. Buka halaman 17, buka rangkuman hebat. Ditengok oleh sekolah dari orden di atas, wajar dia marah. Nah itu kita sama-sama refleksi Bapak Ibu, bukan salah saling memojokkan ya. Karena saya juga harus refleksi juga. Wajar ya. Kantor kita dari dulu di situ kan. Ini dia hasil rokok. Dilihatnya ibu-ibu di situ, ya wajar. Hoi katanya, tapi gue ketik. Jadi zona-zona seperti itulah rukun. Jadi bukan bergeraklah dari sana seperti nggak ada sama lagi seperti itu Bapak.
Nah, jadi kita sama-sama refleksi ya, sebagai dewan guru, sebagai bawahan. Pasti nanti kita akan mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu, zaman sekarang zaman digital, era sudah 5.0. Jadi pembelajaran itu semua sudah menuntut teknologi. Coba kita sebagai guru kelas tentu memahami anak-anak itu. Ya kan? Senangnya mereka seperti apa? Kebutuhan mereka seperti apa? Anak-anak saya misalnya senang belajar dengan visual. Kita buat media ajar itu secara visual. Buat video pembelajaran. Di sini ada yang fokus, manfaatkan yang fokus. Enggak bayar kita. Kalau kita manfaatkan tiap kita mengajar, mudah-mudahan kepala sekolah menganggarkan dos tahun depan untuk lebih fokus lagi. Tiap kelas sudah ada. Insya Allah. Kalau kepala sekolah melihat gurunya memanfaatkan ini fokus, laptopnya guru dimanfaatkan. Kita ini juga kepala sekolah kita. Kalau dia tidak tergerak untuk memfasilitasi gurunya. Karena kenapa? Sekolah ada kucuran dana. Manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau kepala sekolah ini sudah ada yang fokus. Mungkin di kantor sudah ada lagi yang belum dibuka artinya. Kayaknya. Ini saja sudah bisa kita manfaatkan Bapak Ibu pembelajaran kita. Laptop. Makanya setiap webinar ada ikutilah pelatihan Canva. Kalau kita belum paham cara mengenai Canva, video pembelajaran mengenai Canva, ikutilah pelatihan itu. Biar kita terbiasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa dengan Canva, dengan pembelajaran video, pembelajaran slide, PPT, enak Bapak Ibu. Kita enggak hitam lagi, tangan kita pakai keras gitu. Kita tinggal gini. Impasnya apa? Anak-anak senang. Oh, ada materi di video, ada nyanyian lagu juga. Breaking kata orang sekarang. Satu jari kanan, satu jari kiri. Itu breaking kan ya Bu ya. Pernah nggak satu jari kiri kanan, satu jari kiri? Sering ya? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti 2 tahun saya berkelana ada perkembangan. Bagus. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita refleksi kalau kita sudah paham ini budaya positif, kita budayakan di kelas, kita terapkan di kelas. Kita punya aset manusia di sekolah, ada ada guru penggerak. Kita ajak bertukar pikiran, berkomunikasi sama dia. Kalau dia nggak mau, tarik. Sudah jadi tugas dia, sudah jadi peran dia untuk mengcoach, jadi coach dari guru-gurunya, mentor istilah. Jadi kalau dia nggak mau, apalagi dia nggak menggerakkan jadi mentor, ya, boleh biar dia sadar gitu. Jadi mudah-mudahan budaya-budaya ini akan terserapkan dengan Bapak Ibu dan akan Bapak Ibu budayakan di kelas, di sekolah kita agar nantinya pembelajaran itu berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Saya minta waktu aja 15 menit untuk refleksi. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini bahwa saya bersyukur kegiatan hari ini, kejadian hari ini, maknanya saya silaturahmi dengan kepala sekolah saya, dengan rekan-rekan semua yang sudah bersama selama 12 tahun, dan
pembelajaran yang saya petik adalah yaitu silaturahmi dan persaudaraan itu tidak akan bisa kita hapus. Karena kenapa? Dengan silaturahmi kita akan menambah wawasan, menambah pemikiran, pengetahuan, dan kedepannya juga saya akan refleksikan, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini akan kita terapkan, kita akan jalankan, dan kolaborasi seperti ini akan kita komitmen berjalan nantinya untuk sekolah-sekolah kita. Karena kenapa? Saya semalam di Lombok itu ceritanya ada 8 sekolah Bapak Ibu SD, cuma 8 sekolah. Kenapa 8 sekolah ini saya bisa buat SD 1 Ujung center dari 7 sekolah? Karena di Lombok itu yang induk itu adalah Lombok Timur dan Lombok 1. Itu menjadi induk selama ini. Karena dari siswanya banyak, gurunya banyak. Tetapi sekarang setelah beberapa waktu ini, Ujung jadi center buat sekolah-sekolah lain. Karena kenapa? Gambarannya gerakan kami di sekolah Ujung, kolaborasinya mudah-mudahan ada. Kenapa saya imbaskan di sini, Bapak Ibu, seperti itu kolaborasinya? Karena di sini saya tahu guru-gurunya guru muda semua, bukan senior, bukan 1 tahun atau 2 tahun atau 3 bulan lagi mau pensiun. Ibu Putri, Bu Pia, Bu Eka, Maria, guru muda semua. Jadi kalau guru muda ini gerakannya cepat, Bapak Ibu, perubahannya ada. Ya, tetapi kata orang juga tidak menutup kemungkinan yang muda juga akan ketinggalan karena yaitu masih nyaman tadi. Nah, jadi saya ceritakan di Ujung itu bukan karena saya menceritakan ininya, tetapi saya ingin menguaskan di SD 3 Ujung ini, 3 Jaya, sistemnya bagaimana biar kita di sekolah yang ada di dalam seperti ini tidak ketinggalan. Sama bisa bersanding dengan sekolah-sekolah di bawah, 1 Padang Cahaya, 1 Wanggaku. Dengan apa? Sistem pembelajaran kita di kelas, sistem pembelajaran kita di sekolah, pemimpin pembelajaran kita. Karena kita di sini sudah punya aset guru penggerak loh. Jadi sangat disayangkan kalau 3 Padang Cahaya tidak bergaul gitu. Tidak dikenal, kurang dikenal. Sekarang selama ini SD 3 Jaya sudah dikenal. Sekarang sudah ada guru penggerak, itulah peran dia. Kepala sekolahnya hanya mengontrol, Bapak Ibu. Bukan. Nah, jadi kita guru penggerak ini Pak Mirza ya, sebagai ini Bu Maria dan Bu Guru ini, hakikatnya adalah kita ini adalah penggerak semua. Bapak Ibu ini penggerak, tetapi untuk menjadi guru penggerak itu perlu ada proses. Pada akhirnya kita penggerak semua. Itulah peran dari seorang guru penggerak setelah dia lulus. Mau dibawa kemana sekolahnya? Mau digerakkan seperti apa sekolahnya? Rekan-rekannya mau dia rangkul seperti apa? Kalau mau dia diamkan saja seperti biasa, ya monggo, tidak akan ketinggalan. Tapi kalau ada gerakan, mudah-mudahan. Itu Bapak Ibu, refleksi kita, mudah-mudahan ke depannya kita tetap terjalin kolaborasi untuk perbaikan pengembangan kita. Jangan lupa pesan saya sama Bu Maria, karena dia sehingga hadir, karena Pak Mirza ini masih pendidikan, kita tahu dia lulus apa enggak ya, tapi kita doakan lulus. Pesan saya, aktifkan Kombel. Dengan jalan itu guru-gurunya bisa berkembang, bisa bergerak, bisa mengembangkan kompetisinya. Itu aja. Aktifkan Kombelnya, aktifkan komunitasnya.
Karena kenapa? Saya kemarin 3 hari pelatihan di Bandar Lampung dengan Pak Masuri dan Pak Nuruk dari Betubu. Jadi di situ BGP berpesan aktifkan kombel-kombel yang ada di sekolah masing-masing. Itulah peran serta dari guru penggerak yang ada di sekolah masing-masing. Karena kenapa? Di Oktober besok BGP ada pameran hasil kerja kombel. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kombel kita di sekolah yang aktif sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, itulah yang dipanggil oleh dinas dan BGP nanti Oktober di Metro. Itu yang dipesankan BGP. Dan terus masalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan di sekolah kita mungkin kita sudah tahu semua di mana kelebihannya, di mana kekurangan masing-masing sekolah. Jadi jadikanlah rapor pendidikan itu sebagai tool atau alat untuk pengembangan kedepannya sekolahnya mau bagaimana. Nah jadi kalau misalnya di sekolah kita setelah kita unduh rapor pendidikan masih kurang dengan literasi, dengan moderasi, itulah peran serta kita lingkungan pendidikan di gurunya dan lainnya ke depan. Kalau bisa Pak Bendahara anggarkan untuk pengembangan guru-gurunya, misalnya untuk kegiatan kombelnya, fasilitasilah Pak Kepala Sekolah, fasilitasi kombel itu agar melaksanakan pelatihan. Nah itu karena kata Pak Mas Wali kemarin sudah tahu kita rapor pendidikan kita merah di bagian numerasi, merah di bagian literasi. Kenapa kok bagian instansi sekolahnya ketika dia menganggarkan dana bos malah menganggarkan bagaimana membeli peralatan yang ada lain. Nah, itu. Jadi acuannya adalah rapor pendidikan tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya, refleksinya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya forum hari ini ada perubahan. Ketika ada forum dari Bu Maria kemarin sedikit perubahan, sekarang dari forum dari Pak Mirza banyak perubahan. Itu harapannya. Budayakanlah di kelasnya. Kalau sudah paham di forum ini budaya itu apa, budayakanlah di kelas kalian masing-masing. Kerja, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haikal Arifin. Saya menyikapi sedikit Pak tentang budaya positif tadi. Mungkin Bapak keliling dari kelas 1 sampai kelas 6 ini hanya ketemu di tempat Pak Meza, dan itu pun mungkin baru ditempel ya. Jadi untuk budaya positif dari Bu Siti waktu itu memang sudah disampaikan, dan kami khususnya yang kurikulum merdeka ini kan masih kelas 1